Assalamualaikum. Hai coy. Oke, hari ini kita akan muter-muter tipis-tipis ke daerah Purwokerto. Kebetulan di sini nanti akan ada yudisium mahasiswaku ini yang pada lulus dan wisuda bulan September itu akan di yudisium. Ini ramai banget tadi, terus ini sampahnya juga belum diberesin karena kemarin ada karnaval sama kuda lumping ya. Oke, kita gas. Ya, ini waktunya jam 7. Acaranya sebenarnya persiapannya jam 7. Tapi perjalanan itu sekitar setengah jaman lah dari Purbalingga rumahku ke Purwokerto. Dan ini memang kondisinya memang rame ya, karena memang anak-anak pada berangkat sekolah, terus orang-orang juga udah mulai pada bekerja. Teman-teman, kalau semisal teman-teman tahu di Purbalingga itu di sini banyak sekali wisata. Tapi kebanyakan wisatanya itu wisata pemandangan, karena memang kita kan di daerah lereng ya. Walaupun tidak sedingin daerah Baturaden, tapi Purbalingga lumayan sejuk udaranya. Apalagi kalau ke daerah yang di Pratin, di Telahap, di daerah Karangreja, di perbatasan Purbalingga Pemalang itu juga dingin banget. Nah, kalau kebetulan dari tempatku di Purbalingga Kota, ya kalau ngomong dingin nggak dingin-dingin banget, tapi nggak panas-panas banget, nggak kayak di Jakarta sama Surabaya ya gitu. Nah, ini SMA saya. Wih, memang kayak gitu ya biasanya. Kalau misal kita lulus, biasanya sekolahnya biar bisa jadi tambah bagus gitu loh. Nah, saya tuh angkatan lama teman-teman, sudah mungkin hampir bahkan mungkin sudah 20 tahunan saya menjalani masa sekolah ya di SMA. Nah, biasanya kalau semisal sekarang itu SMA modelnya pakai zonasi. Jadi kalau dulu kan memang benar-benar peringkat ya. Kalau peringkat atau zaman saya dulu namanya nemnya bagus, ya bisa diterima di SMA favorit atau sekolah favorit. Tapi sekarang itu arahnya lebih ke zonasi maksudnya. Zonasi itu apa? Zonasi itu kalau semisal lingkup rumahnya dekat dengan SMA tersebut, maka itu yang diprioritaskan. Nah, itu saya juga kurang paham niatnya seperti apa, tapi kalau saya lihat sih ada niat positif dan ada maksud baiknya, sehingga siswa-siswinya itu lebih majemuk ya. Dalam arti gini, kalau semisal di SMA, misal katakanlah di SMA 1 di daerah Purbalingga, ya semuanya yang di daerah situ bisa masuk dan nanti bisa diberikan ilmu yang sama, dan siswa pun menerima ilmu yang sama. Biasanya kalau yang SMA favorit yang datang ke situ pasti kan sudah diseleksi, berarti yang favorit semua, yang pinter-pinter semua lah. Itu yang nanti yang pinter tambah pinter, yang kurang pinter jadi tambah kurang pinter, kan kayak gitu apa ya. Itu yang mungkin kalau dari kacamata saya arahnya akan seperti itu, sehingga semua SMA itu akan terlihat atau akan menerima output atau menerima input siswa yang sama, sehingga mereka akan lebih berkompetitif. Kalau saya kayak gitu. Yang kedua adalah jadi lebih dekat karena memang sesuai dengan zonasi atau daerahnya ya. Nah, tuh. Ya semoga menjadi menjadi hal yang baik untuk kedepannya, dan mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas, tidak hanya di 1 atau
2 SMA yang favorit aja. Wih, rame cuy. Kita pergi ke Purwokerto, ini kita lewatnya jalur Padamara, teman-teman. Ini sebenarnya jalur alternatif ya, karena jalur utama kan kita lewat biasanya lewat Sokaraja itu, yang memang jalurnya itu jalannya gede. Nah, tapi di sini karena memang kebetulan kampus tempat saya ngajar itu dekat dengan jalur daerah Padamara, akhirnya ya kita lewat sini aja. Ya kalau semisal di hari-hari biasa jam-jam padat memang rame teman-teman, tapi kalau semisal di mungkin katakanlah jam-jam yang bukan jam ngantar anak sekolah atau jam-jam berangkat atau pulang kerja, ya ini di sini suasananya lenggang juga. Dan ini cepet teman-teman, selisihnya tepat. Kalau saya pernah ngitung itu dari rumah saya di Penambongan di Purbalingga menuju ke UMP atau Universitas Muhammadiyah Purwokerto tempat saya mengajar itu 15 kilo, pas 15 kilo. Nah, kalau di lewat jalur utama itu bisa lebih 20 kiloan lebih, bisa selisih 5 kiloan, karena kalau di jalur utama memang agak sedikit memutar ya. Dan di sini juga untuk jalannya so-so lah, ada beberapa lubang, tapi sekarang sudah mulai ada perbaikan teman-teman, sudah mulai ada perbaikan. Ini kalau semisal sudah masuk ke daerah Banyumas ya, ini daerah Sumbang, ini sudah ada perbaikan, jalannya sudah mulai diperhalus. Gas, kalau semisal teman-teman bisa ngecek nanti ya, jalan sudah mulai diperhalus atau bahkan ditutup sepenuhnya dengan aspal, sehingga memang meminimalisir jalan rusak atau jalannya berlubang. Oke, di sini memang rame karena kondisinya memang pada berangkat kerja ya, karena kita masih di jam 7:24 ya. Nah, ini di sini sudah mulai dihalusin jalannya. Nah, wih, enak banget nih. Cas. Jalannya enak banget. Ya. Sebenarnya kalau semisal pemerintah ya itu fokus ke jalan-jalan, sebenarnya itu impactnya itu langsung ke rakyat loh. Kalau mungkin nih buat kepala daerah itu, terus mungkin sampai ke kepala negara, fokusnya ke jalan, perbaikan jalan, pembuatan jalan kalau yang benar-benar masih tidak ada jalannya ya. Nah, itu impact positifnya langsung ke rakyat, karena kan apapun itu mobilitas kita kan melalui jalan ya, sehingga kita tuh benar-benar merasakan kalau jalannya kurang baik ya nanti pastinya akan berdampak pada rakyatnya, jadi lebih lama, bahkan sampai ke adanya musibah. Contoh misal musibah kecelakaan, banyak banget orang-orang yang sampai jatuh dari motor lah, atau mungkin mobilnya sampai rusak lah, itu karena kondisi jalannya tidak benar atau tidak baik lah. Itu mungkin kalau semisal di sini mungkin ada yang mau nonton, ada yang nonton dan mau jadi wakil pemerintah, wakil rakyat ya, itu fix di jalannya diberesin. Aku yakin pasti itu efeknya langsung. Wah nih, buang sampah sembarangan. Apa ya? Padahal ya kayak gini SDM-nya lah ya. Saya kurang paham tuh. Ya untuk semua teman-teman saya yang nonton nih, kita jaga lingkungan kita, kondisi kita. Salah satunya yang paling simpel adalah tidak membuang sampah sembarangan. Oke? Oke teman-teman, ini kita sudah mau sampai ya. Ini rumah sakit
CIH. Ini sudah mau belok kiri karena di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu kalau dari Padamara itu kiri jalan teman-teman, sehingga kita memelankan suara, nggak enak ya teman-teman ya. Nggak enak, nanti jadi contoh yang buruk. Wah. Itu Pak Satpam, itu teman-teman saya semua sebenarnya. Jadi kalau ini sebenarnya kita nggak boleh, kalau misal knalpotnya keras banget itu nggak boleh. Oke, kita mau masuk ke kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi sebenarnya teman-teman bisa melihat di sini itu adalah Fakultas Kedokteran. Kalau sebelah kanannya itu Fakultas Farmasi. Nah, nih. Kalau teman-teman lihat di sini, wah nih gedung paling tinggi. Nah, itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, nanti bareng sama Fakultas Hukum di situ. Oke, kita cari parkiran dulu. Nanti habis itu kita akan langsung cus. Pakai jalan kaki aja ya. Oke, teman-teman. Ini kita sudah jalan menuju ke lokasi. Ini kebetulan nanti lokasinya di lantai 10. Jadi kita pakai lift aja ya. Belum mulai ya? Oke, mantap. Ternyata belum pada mulai. Ini lagi pada persiapan teman-teman. Oke. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang insya Allah mau diwisuda. Apa? Bapak-bapak, yang cowok jadi harimau kan dagingan yang cewek jadi kambing makan kayak sayuran. Apa dokter? Nanti kan vaksin. Oh iya, cewek. Nah, ini lagi persiapan bareng teman-teman dosen ya di sini. Nah, kita mau persiapan masuk untuk menuju ke tempat diadakannya yudisium. Oke, kita masuk dulu. Ini Pak Reski lagi ngatur barisan-barisan dari teman-teman dosen. Nah, lah saya mau di belakang aja. Oke, teman-teman, kita lagi di acara yudisium. Ini ada Pak Mastur, Pak Didi, ramai banget. Oke, ini Pak Bima. Oke, ini semua mahasiswanya. Nanti kita dari belakang karena kebetulan saya masuk ke senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Oke, ditunggu lagi. Mulai dari tulisan, dan jangan lupa jangan tutup. Nela. Itu tadi dekannya, itu dekan terbaik. Beserta anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Halo Sur. Alhamdulillah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Hari sejarah dengan perilaku baik. Berisi karunia putra dengan perilaku Sang Penguasa. Sang Bidang selesai fotonya dengan perilaku baik. Paduan suara FEB nih. Jadi ingat dulu waktu pertama kali jadi dosen baru, ditunjuk untuk mengelola Padus FEB. Alhamdulillah sekarang bisa berkembang menjadi lebih baik tahun demi tahun. Mantap banget teman-teman, keren. Nah ini ada teman-teman dari BEM, teman dosen. Ini teman-teman dari mahasiswa yang dari S1, ada D3, ada S2. Oke teman-teman, mungkin gini aja ya dulu ya vlog kita di Yudisium teman-teman mahasiswa di FEB. Tetap semangat, jangan lupa like, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.